Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini Allah ta'ala masih menaungi kita dengan nikmat Islam dan juga nikmat iman. Demikian juga Allah ta'ala telah menaungi kita dengan rahmatnya yang begitu luas, rahmat bulan Ramadan. Semoga Allah ta'ala menjadikan kita masuk ke dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang begitu luas di dunia dan juga di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyak kita dapati ungkapan penyesalan dari orang-orang yang dahulunya melaksanakan dosa-dosa besar, baikkah itu kejahatan yang berkaitan dengan orang lain, ataupun kejahatan itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh diri pribadi, seperti mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Ungkapan penyesalan yang banyak kita dapati dari mereka adalah, kenapa dahulu saya berteman dengan si fulan? Kenapa dahulu saya berteman dengan si anu? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, teman yang jahat akan mendatangkan musibah dan petaka bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Kejelekannya bukan hanya di dunia saja, bisa menyeret sampai ke bui atau ketahanan, tetapi nanti kejelekannya akan bersambung sampai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir. Allah ta'ala di dalam ayatnya menyebutkan tentang bagaimana akhir dari persahabatan, pertemanan, jika hal itu dibangun di atas selain nilai-nilai Islam dan juga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhila, sahabat karib, teman dekat. Pada hari kiamat nanti, pada hari akhir nanti, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketika mereka membina persahabatan, ketika mereka membina pertemanan dengan dilandasi takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan kekal persahabatan dan pertemanannya tersebut, dan manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, persahabatan, pertemanan jika dibangun di atas selain takwa dan juga nilai-nilai Islam, maka itu akan berakhir dengan permusuhan. Sebagaimana ayat yang tadi saya sebutkan, akan terjadi yang tadinya persahabatan menjadi permusuhan, rasa cinta dan kasih sayang menjadi kebencian. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki daripada persahabatan jika dibangun di atas selain nilai takwa dan juga keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam bahasan ini kita sebagai orang tua tertuntut untuk memilihkan bagi anak-anak kita teman yang baik, teman yang saleh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya dengan mengetahui teman, kita akan mengetahui seseorang tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam peribahasa Arab, Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang, janganlah engkau bertanya tentangnya, tetapi tanyalah siapa temannya, karena setiap orang itu adalah mencontoh kepada teman-temannya. Lihatlah bagaimana pengaruh yang sangat besar teman kepada seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana teman yang baik memiliki pengaruh yang baik, dan bagaimana teman yang jelek memiliki pengaruh yang jelek kepada kepribadian seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu jalisil salih was-su kahamilil miski wa nafikhil qir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan teman yang baik,
teman yang saleh itu seperti seorang yang membawa minyak misik, dan perumpamaan teman yang jelek adalah seperti pandai besi, seorang pandai besi. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana seorang itu bisa mengambil kebaikan dari pembawa minyak misik, pembawa minyak kasturi. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, ada 3 kemungkinan seorang bisa mengambil faidah dari pembawa minyak misik ini. Apa? Kalau seandainya pembawa minyak misik ini adalah baik, dia akan memberikan hadiah kepadamu minyak wangi. Kalau seandainya pun tidak, engkau bisa membeli darinya minyak wangi. Kalau seandainya pun tidak, maka kemungkinan yang ketiga adalah engkau bisa mendapatkan wanginya bau minyak tersebut. Adapun teman yang jelek diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti pandai besi. Ada 3 kemungkinan dari seorang pandai besi tersebut. Percikan apinya bisa melukai dirimu, percikan apinya bisa membakar bajumu, dan kemungkinan yang paling ringan adalah engkau mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau menelisik, kalau kita mau meneliti apa yang menjadikan para pemuda di zaman kita sekarang ini adalah menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati bersama bahwasanya sebabnya adalah persahabatan, sebabnya adalah pertemanan yang di luar batas syariat Islam. Teman-teman yang dekat dengannya, sahabat yang dekat dengannya adalah orang-orang yang jauh dari nilai-nilai Islam. Maka kita sebagai orang tua wajib mengenalkan kepada anak-anak kita teman yang baik agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya. Allah taala mengisahkan orang-orang yang menyesal di alam akhirat nanti. Mereka mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Mereka mengatakan di akhirat bahwasannya celaka kami. Aduhai, alangkah baiknya kalau seandainya dahulu saya tidak menjadikan si fulan itu jadi temanku. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku setelah datangnya Al-Quran kepadaku. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka sebelum kita terlambat, sebelum kita mengatakan sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menyesal di akhirat nanti, maka kita pilihkan teman-teman yang baik bagi anak-anak kita. Semoga apa yang saya sampaikan tentang manfaat berteman dengan orang-orang saleh adalah memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan Allah taala menaungi kita dengan Ramadan dan membimbing kita menuju arah kebaikan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.